Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Rahma yang telah memberikan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Harta Islam. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Gifari Satrio Putra, Muhammad Agung Syafi'i, dan Muhammad Ihsan Mubarak akan menjelaskan mengenai jawaban atau hasil dari study case keluarga Pak Ahmad, di mana dalam study case yang telah diberikan ada beberapa perintah atau tugas di dalamnya. Nah, yang pertama yaitu mengelompokkan aset dan kewajiban yang dimiliki keluarga Pak Ahmad menjadi liquid dan tidak liquid. Nah, di slide ini merupakan komponen atau aset-aset yang liquid dari study case Pak Ahmad. Di antaranya ada deposito bank syariah senilai 5 miliar dengan keterangan halal dan sangat liquid. Kemudian ada tabungan bank konvensional senilai 5 miliar liquid secara teknis keuangan namun non syariah, dengan syarat bunga harus di-clearing dan sebaiknya dipindahkan ke bank syariah. Kemudian ada cash value takaful senilai 1 miliar dapat dicairkan sebagian. Dan juga ada saham non syariah senilai 1 miliar dengan keterangan liquid secara keuangan namun tidak boleh dimanfaatkan menurut syariah dan tidak termasuk aset liquid dalam IWM. Nah, total dari aset liquid dari Pak Ahmad sendiri yang konvensional ada 12 miliar, sedangkan total aset liquid menurut Islamic Wealth Management ada 11 miliar tanpa saham non syariah. Kemudian ada di slide ini ada aset tidak liquid. Di antaranya ada tanah di Jonggol senilai 5 miliar dengan keterangan properti bernilai besar dan tidak cepat dijual. Kemudian ada pulau di Bangka Belitung senilai 10 miliar dengan keterangan tidak liquid. Kemudian ada rumah di Sentul senilai 15 miliar. Kemudian ada mobil Mercy S206 senilai 1 miliar dengan keterangan nilai depresiasi tinggi dan tidak cepat dijual. Kemudian ada mobil Alphard senilai 700 juta dengan keterangan sama dengan mobil Mercy. Kemudian ada saham non syariah senilai 1 miliar dengan keterangan tidak halal, dan saham non syariah di sini masuk ke dalam aset tidak liquid karena ini merupakan dalam konteks Islamic Wealth Management atau manajemen harta Islam. Jadi total keseluruhan dari aset tidak liquid Pak Ahmad senilai 32,7 miliar dengan total aset dari Pak Ahmad yaitu 43,7 miliar. Baik, selanjutnya yaitu kewajiban liquid. Di antaranya ada kartu kredit syariah dengan nilai 7,5 juta dengan keterangan 10% dari saldo 75 juta dibayarkan di bulan ini. Kemudian ada hutang prive ke perusahaan senilai 100 juta dengan jatuh tempo 3 bulan ke depan. Jadi total kewajiban liquid dari Pak Ahmad adalah 107,5 juta. Selanjutnya yaitu kewajiban tidak liquid. Di antaranya ada sisa hutang kartu kredit senilai 67,5 juta, yaitu sisa dari total 75 juta. Kemudian ada hutang atas tanah di Jonggol 50% dari 5 miliar senilai 2,5 miliar dengan cicilan 5 tahun. Kemudian ada hutang atas pulau di Bangka Belitung 50% dari 10 miliar dengan nilai 5 miliar dan cicilan 5 tahun. Jadi total kewajiban tidak liquid dari Pak Ahmad senilai 7 miliar 567 juta 500 ribu rupiah. Kemudian total kewajiban dari Pak Ahmad yaitu senilai 7 miliar 675 juta rupiah. Nah, kemudian setelah mengetahui aset liquid, aset tidak liquid,
kemudian kewajiban liquid dan juga kewajiban tidak liquid, maka selanjutnya yaitu menghitung net worth statement dengan rumus total aset dikurangi dengan total kewajiban, di mana total aset dari Pak Ahmad senilai 43,7 miliar dikurangi dengan total kewajiban yaitu 7 miliar 675 juta rupiah, maka net worth yang diperoleh dari aset Pak Ahmad ini senilai 36 miliar 25 juta rupiah. Selanjutnya tugas selanjutnya akan dijelaskan oleh Givari Satrio. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian analisis keuangan keluarga Pak Ahmad yang akan dimulai dari cash flow statement hingga rasio keuangan. Pada cash flow statement dapat dilihat bahwasannya Pak Ahmad memiliki beberapa sumber pendapatan halal utama setiap bulannya. Yang pertama adalah keuntungan dari bisnis kuliner sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua ada dari gaji dari 3 perusahaan tempat beliau menjabat sebagai komisaris yaitu sebesar 150 juta rupiah. Dan yang ketiga adalah bagi hasil dari deposito syariah senilai 50 juta rupiah per bulannya. Sehingga total pendapatan halal bulanan mencapai 300 juta rupiah. Sementara itu terdapat pula pendapatan dari saham non syariah juga dari deposito atau bunga bank konvensional sebesar 54 juta rupiah. Namun karena itu tidak sesuai syariah, maka pendapatan ini tidak dapat dihitung dalam perhitungan halal cash flow. Adapun untuk pengeluarannya, Pak Ahmad memiliki total beban sebesar Rp271.500.000 per bulan, di mana pengeluaran ini mencakup biaya hidup keluarga, pendidikan anak-anak, premi takaful, serta cicilan properti dan kartu kredit. Beberapa pos penting yang cukup besar diantaranya adalah cicilan pembiayaan tanah, juga pulau yang mencapai total 90 juta per bulan. Maka dengan pendapatan halal sebesar 300 juta tadi, dikurangi dengan adanya pengeluaran bulanan sebesar 271 juta, maka Pak Ahmad mengalami surplus keuangan bulanannya sebesar 28.500.000 rupiah. Ini menunjukkan arus kas keluarga dalam kondisi positif dan sehat selama sumber pendapatan yang digunakan adalah sesuai dengan prinsip syariah. Adapun pada slide ini dapat dilihat sedikit rekapan arus keuangan dari keluarga Pak Ahmad mulai dari total aset hingga pengeluaran tahunannya, di mana di bawah juga ada catatan bahwa sisa pendapatan sebesar 54 juta tadi yang ini dari dividen saham non syariah dan deposito konvensional itu wajib untuk dibersihkan dan tidak akan boleh untuk digunakan oleh Pak Ahmad atau kepentingan pribadi keluarganya. Selanjutnya kita akan melihat 6 rasio keuangan utama untuk menilai kondisi finansial keluarga Pak Ahmad secara komprehensif. Yang pertama adalah net worth, yaitu selisih antara total aset dengan total kewajiban. Hasilnya menunjukkan nilai sebesar 36 miliar rupiah. Ini menunjukkan kekayaan bersih yang sangat kuat. Kedua, yaitu ada debt ratio, menunjukkan bahwa hanya 17% dari aset yang dibiayai oleh hutang. Ini masih dalam kategori sangat sehat. Kemudian yang ketiga ada solvency ratio, menunjukkan bahwa 82% dari total aset dimiliki secara bersih tanpa beban utang, yang artinya keluarga ini sangat mandiri secara keuangan, yaitu utangnya berarti sedikit. Yang kemudian ada rasio keempat yaitu liquidity ratio, itu aset liquid halal keluarga ini setara dengan 39 bulan pengeluaran, jauh sekali di atas standar minimal 6 hingga 12 bulan. Kemudian yang kelima adalah saving ratio yang menunjukkan surplus sebesar 9,5% dari pendapatan. Dan yang terakhir ada debt service ratio yang itu berada di angka 32%. Meskipun masih dalam batas aman, rasio ini mendekati ambang 35% sehingga perlu dikendalikan agar tidak memberatkan arus kas. Untuk penjelasan lebih detailnya dapat dilihat di slide ini. Maka kesimpulannya adalah kondisi keuangan keluarga Pak Ahmad sangatlah kuat dan stabil. Namun seperti pada debt service ratio tadi perlu adanya penyesuaian gaya hidup serta pengalihan aset non syariah. Ini tujuannya untuk menjaga keberkahan harta secara utuh. Oke, baik. Selanjutnya adalah zakat pendapatan. Nah, zakat pendapatan ini didapati dari total pendapatan dikurangi total pengeluaran pokok. Nah, didapati pendapatan kena zakat kemudian dikalikan dengan porsi zakat sebesar 2,5%. Nah, yang pertama adalah pendapatannya didapati dari gaji komisaris dan bisnis kuliner sebesar 250 juta rupiah. Kemudian pengeluaran pokoknya ini dimulai dari ada biaya hidup anak laki, biaya hidup anak perempuan, hingga biaya pesantren dengan total 232.208.500 ribu rupiah.
Setelah dikurangi, dapatlah pendapatan kena zakat sebesar 17.791.500 rupiah. Kemudian setelah dikalikan dengan 2,5%, maka Pak Ahmad wajib membayar zakat sebesar 444.788 rupiah. Ini juga sesuai dengan fatwa dari DSN MUI bahwasanya zakat profesi boleh dibayarkan bulanan ataupun tahunan dengan nisab setara 85 gram emas. Bila Pak Ahmad rutin menyumbangkan 10% dari penghasilan untuk sedekah, maka zakat ini bisa dianggap sudah tertunaikan jika diingatkan karena nilainya jauh lebih besar. Nah, untuk saran alokasi aset non-syariah, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya aset non-syariah ini adalah harta ribawi yang dimiliki oleh Pak Ahmad. Nah, harta ribawi ini telah diatur dari fatwa DSN MUI nomor 1. Dana yang berasal dari unsur non halal, misalnya bunga bank ataupun denda riba, ini harus dikeluarkan melalui saluran sosial dan tidak boleh dinikmati milik pribadi. Nah, rekomendasinya demi kehati-hatian bersama, harta riba disalurkan untuk kemaslahatan secara umum pada orang yang butuh, fakir miskin, selain untuk masjid, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemilik harta riba tadi. Ini juga dengan catatan tidak boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi dan tidak boleh diniatkan sebagai sedekah. Nah, contohnya bagaimana? Tadi Pak Ahmad juga memiliki aset seperti bunga dari deposito konvensional dan dividen saham non syariah. Nah, ini Pak Ahmad bisa saja mengalokasikan uang-uang haram tersebut ke instrumen sosial. Contohnya bisa ke fasilitas umum seperti jalan raya atau panti sosial, atau juga bisa ke dana sosial nih seperti program-program lingkungan ataupun program-program yang banyak membawa kemaslahatan untuk umat. Jadi untuk harta-harta yang haram bisa kita salurkan ke instrumen-instrumen sosial. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.